Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih bersama saya Idul Firmansyah di channel Ruang Hampa. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sampai saat ini sudah memberikan dukungan kepada channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang lebih menarik dan lebih horor. Aliran sesat atau heresi merupakan pandangan atau doktrin dari teologis atau keagamaan yang mengajarkan atau mempercayai hal-hal yang dianggap berlawanan serta bertentangan dengan keyakinan maupun sistem dari keagamaan maupun yang dianggap ortodoks atau secara sah dianggap aliran yang benar. Dalam pengertian aliran sesat tersebut, heresi adalah pandangan maupun doktrin pada politik, filsafat, ilmu hingga seni yang berbeda dengan apa yang hadir pada umumnya dan dianggap berwibawa. Berikut ini 5 aliran sesat yang ada di Indonesia. Kerajaan Ubur-ubur. Aliran sesat kerajaan Ubur-ubur pertama didirikan oleh sepasang suami istri bernama Rudi dan Aisyah, lalu memiliki pimpinan di Serang, Banten bernama Nur Halim. Aisyah sebagai pendiri kerajaan Ubur-ubur mempercayai bahwa dirinya adalah sosok Ratu Kidul yang mengakui Al-Quran dan Allah. Akan tetapi ia menganut agama bernama Sunda Wiwitan. Sebagai pendiri dari kerajaan Ubur-ubur, Aisyah mengaku bahwa ia bisa mengambil uang dari lintas negara dengan mengakses bank-bank yang ada di luar negeri. Aliran ini mulanya menyebarkan ajaran sesatnya melalui media sosial seperti Facebook dan YouTube. Kerajaan Ubur-ubur mengungkap pertanyaan yang cukup kontroversial bahwa Allah memiliki makam. Tidak hanya itu, kerajaan Ubur-ubur juga memberikan pernyataan bahwa Nabi Muhammad sebenarnya berjenis kelamin perempuan. Para anggota dari kerajaan Ubur-ubur ini tidak mempercayai Ka'bah sebagai arah kiblat umat muslim, akan tetapi adalah tempat penyembahan berhala. Karena pernyataan-pernyataan tersebut, MUI kemudian memberikan fatwa haram pada kerajaan Ubur-ubur di tahun 2018. Puang Laklang atau Maha Guru. Puang Laklang dianggap sebagai aliran sesat di Indonesia sebab Puang Laklang mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang rasul. Tidak hanya mengaku sebagai seorang rasul, ia juga menyebarkan bahwa adanya Allah Bapa, Allah Mama, Allah Pencipta, Allah Jin, Allah Iblis, Allah Setan, dan Allah Nafsu. Maha Guru atau Puang Laklang juga menyebarkan kepercayaan bahwa manusia yang telah meninggal dunia akan diangkat oleh Allah menjadi Tuhan. Ia menyebarkan pula bahwa ia memiliki kesaktian dan mengklaim dapat memperpanjang umur para pengikutnya. Tidak hanya sampai di situ, Maha Guru sempat menikahkan beberapa pengikutnya tanpa wali dan tanpa pencatatan di KUA. Bagi para anggota Puang Laklang, masing-masing per individu memiliki iuran wajib dari karut surga sebesar 10.000 hingga 50.000. Setiap anggota juga dibebani dengan dana zakat sebesar 5.000 per kilogram dari berat badan pengikutnya. Setiap anggota wajib menyetorkan dana iuran tersebut sebanyak 2,5% penghasilannya ke Maha Guru. Puang Laklang juga dinilai seenaknya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran serta mempercayai bahwa ada kitab suci yang lain selain Al-Quran. Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Aliran Gavatar didirikan oleh Ahmad Mossadegh. Dalam Gavatar mereka menggabungkan ajaran Kristen, Islam, dan Yahudi. Mossadegh sebagai pendiri Gavatar mengaku bahwa ia adalah seorang nabi dengan nama Al-Masih Al-Mau'ud dan meneruskan ajaran yang sebelumnya telah difatwakan sesat oleh MUI pada tahun 2007, yaitu Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Gavatar mengajarkan berbagai ajaran menyimpang dalam agama Islam. Ajaran-ajaran menyimpang tersebut adalah menghilangkan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian mengganti sholat 5 waktu dengan sholat malam dan sholat ketika matahari terbit serta tenggelam. Gavatar juga mengganti kalimat syahadat, mengabaikan kewajiban puasa seperti di bulan Ramadan, membayar sejumlah uang kepada Ahmad Mossadegh sebagai pendiri Gavatar sebagai penebusan dosa. Aliran ini berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah Timur, dan MUI telah memberikan fatwa sesat kepada Gavatar di tahun 2016. Salamullah atau Komunitas Eden. Pada tahun 1997 hadir Komunitas Eden yang pertama kali dicetuskan oleh Lia Eden atau Lia Aminuddin karena ia mengaku sebagai Imam Mahdi serta menyebarkan wahyu Tuhan. Selain mengaku sebagai penyebar wahyu Tuhan, Lia Eden juga mengaku bahwa ia adalah
sosok reinkarnasi dari Bunda Maria. Sementara anaknya yang bernama Ahmad Mukti adalah jelmaan dari Yesus Kristus. Pada mulanya, Lia Eden mengajak 100 orang untuk menjadi pengikut dari Salamullah atau komunitas Eden yang ia gagas. Akan tetapi, MUI dengan segera memberikan fatwa sesat pada Desember 1997 ketika Eden berusaha mencari pengikut. Karena penyebaran aliran sesat dan khusus penistaan agama, Lia Eden telah keluar masuk penjara pada tahun 2006 serta tahun 2009. Meskipun begitu, hingga akhir hayatnya Lia Eden tetap menganut kepercayaan yang ia bawa. Hakeko Balakasuto. Aliran sesat yang satu ini sudah ada sejak tahun 2009. Ajarannya dilakukan di padepokan milik seorang yang bernama Kasrudin di Desa Sekon, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Keberadaan aliran sesat ini mulai ramai dibicarakan oleh publik ketika 16 pengikutnya ditangkap polisi saat sedang melakukan ritual mandi bersama tanpa busana di wilayah kebun sawit. Setelah menghebohkan masyarakat, padepokan ini kemudian dibakar oleh masyarakat dan nama Hakeko Balakasuto meredu. Hingga 1 dekade kemudian, ajaran ini muncul kembali. Penerus dari ajaran ini adalah seorang pria asal kampung Polos bernama Arya. Menurut Arya, ritual mandi bersama tanpa busana di rawa itu merupakan cara untuk menyucikan diri dari dosa-dosa. Selain itu, ritual tersebut juga dipercaya bisa membuat pengikut Hakeko Balakasuto menjadi kaya raya karena telah melakukan komitmen dengan Imam Mahdi. Nah, itu dia 5 aliran sesat yang ada di Indonesia versi Ruang Hampa. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang belum masuk di list kami? Atau memang ada aliran sesat lain di Indonesia? Tulis saja di kolom komentar ini. Saya Idris Firmansyah, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Ruang Hampa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.